kita nikmati ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Ini banyak ayatnya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Kita baca bersama-sama ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita melihat Maria dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dan kita melihat Maria ini adalah seorang gadis yang masih perawan, dan ketika didatangi oleh malaikat, dan kondisi itu menjadikan dia terkejut ya, atau shock, karena situasinya itu tidak terduga, dan oleh karena tiba-tiba malaikat itu mendatanginya. Saudaraku yang terkasih, ketika malaikat itu memberitahukan salam yang membahagiakan bagi Maria sebenarnya, tapi Maria sebenarnya juga belum siap karena situasi itu. Namun demikian, dalam yang dia bukan hanya dia, tapi dia bertanya akan situasinya. Dia katakan bahwa ayat 29 tadi, ia bertanya dalam hati. Seringkali kita juga begitu. Kalau kita punya masalah, kita kadang-kadang tanya pada Tuhan, "Tuhan, kok masalah ini kok datang? Ini pergumulan kok datang? Ini ada apa maksudnya?" Saudara, itu baik ya, karena kita boleh bertanya di dalam hati kita, dan orang lain juga tidak tahu akan persoalan yang kita hadapi. Tapi saudaraku, ketika Maria mendengar
malaikat ini berkata bahwa dia itu akan mengandung, dan bagaimana caranya dia mengandung karena dia belum bersuami, dan satu-satunya peristiwa ini yang terjadi di dalam dunia ini, dan satu-satunya peristiwa yang tidak ada yang menyamai sampai hari ini, saudara sekalian. Dan ketika melihat ini, Maria langsung bukan hanya bertanya dalam hatinya, tapi dia juga langsung bertanya kepada Tuhan akan masalah ini. Dan melalui malaikat Tuhan itu, dia bertanya tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi itu dalam kehidupannya. Dikatakan ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudaraku, dan ini sama dengan kondisi kita. Sebaiknya kita bukan hanya bertanya di dalam hati saja, tapi juga kita harus bertanya langsung kepada Tuhan dalam posisi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Utarakan ketidaktahuan kita, utarakan masalah hidup kita, utarakan kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita bicara langsung kepada Tuhan melalui kata-kata, itu bukan saja didengar oleh Tuhan, tapi juga menolong kondisi tubuh kita. Secara fisik kita perlu bercakap-cakap dengan orang lain, karena Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan perlu ada seseorang yang bisa untuk bercakap-cakap dengan kita. Salah satu yang bercakap-cakap yang enak itu adalah dengan Tuhan, karena segala rahasia kita bicara sama Tuhan, dan Tuhan itu tidak memberitahukan masalahnya kepada orang lain, tapi Tuhan akan menyimpan doa-doa kita, perkataan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab pada waktu tepatnya ketika kita membutuhkan itu. Saudara